Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Cahaya Kolbu untuk edisi kali ini ya. Seperti biasa kalau hari Jumat dari jam 4 sampai menjelang jam 5 sore hari ini, kami akan bersama Anda dan tentunya juga kita akan share sesuatu yang bermanfaat sekali untuk menambah keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan membahas mengenai keutamaan sholat berjamaah. Nah, ini dia nih. Anda suka sholat berjamaah? Atau belum pernah sama sekali? Atau ya sholat berjamaahnya setahun 2 kali aja ya, sholat id aja gitu ya. Atau mungkin juga Anda termasuk yang sering setiap subuh lah minimal gitu ke masjid sama-sama sholat gitu ya berjamaah. Atau juga pada saat isya dan lain sebagainya. Jadi kita akan membahas mengenai keutamaan sholat berjamaah ya hari ini. Saya mau sapa dulu ibu-ibu yang ada di studio ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Luar biasa hari ini warna-warni. Ya Bu ya. Bu, cing abdi bari Rasulullah palih dieu heula. Ibu dari mana ini? Majelis Taklim Al-Muslim dari Kelurahan Wates, Bandung Kidul. Kelurahan Wates, ya. Bandung Kidul. Bandung Kidul. Yang di depan saya persis Pinky, Bu. Ini dari Majelis Taklim Masjid Al-Wusto, Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat. Ya. Alhamdulillah. Satu lagi Bu, sama Pink ya belah sini. Dari mana Bu? Alhamdulillah kami dari Majelis Taklim Nurul Iman Sukaluyu, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler. Alhamdulillah semuanya sudah hadir, cantik-cantik, pokoknya warna-warni semuanya ya Ustaz hari ini ya. Iya, alhamdulillah. Dan narasumber kita ada Dr. Andus Suherman Ediansyah MAG. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sudah saya sampaikan hari ini kita akan membahas mengenai keutamaan sholat berjamaah. Atau mungkin juga terutama kalau perempuan gitu ya, ibu-ibu, kemungkinan besar sih lebih sering sholat sendiri gitu ya. Kecuali kalau di rumah berjamaah bersama suami dan anak-anaknya begitu. Kita akan tanyakan seperti apa sebenarnya keutamaan sholat berjamaah ini. Ustaz, mangga silakan gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya kita mendapat barokah Allah. Amin, amin. Sehat badannya, amin. Panjang umurnya, amin. Luas rezekinya, putra-putri soleh-solehah. Yang kebetulan punya utang cepet lunas utangnya. Amin. Yang keras aminnya pasti gede utangnya. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Selain salah satu rukun Islam, juga sholat itu pembatas apakah mukmin atau kafir. Yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa sholat itu adalah penentu diterima atau tidaknya sebuah amal seseorang. Jadi sebetulnya Ustaz, kalau seseorang itu banyak bersedekah misalnya gitu ya, Iya. tapi tarana tepan, tara sholat, Oh, nol itu. Oh, tidak Nol. nyangsang kemana-mana. Nggak ada nyangsangnya gitu ya. Nah, makanya sholat itu bagaikan angka 1. Ya, sedekah 0, saum 0, tolabul ilmi 0. Manfaat nggak 0 terus kalau uang 0, 0, 0, 0. Nggak ada ya. Angka 1 sholat. Zakat 0 tambah 1. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Amal-amalan lain itu adalah intinya itu adalah sholat. Ya.
Itu sholat banyak manfaatnya bagi orang yang istiqomah ini. Ya, apalagi pahalanya kalau berjamaah itu 27 derajat. Itu sholat duhur, asar, maghrib. Itu 27. Maksudnya 27 derajat itu gimana sih Ustaz? 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri atau gimana? 27 lebih baik dari sholat sendirian. Gitu maksudnya ya? Ya, gitu. Tapi kalau sholat isya berjamaah itu sama dengan 59 lipat. Lebih banyak? Lebih banyak. Wow. 59. Tapi subuh 119. Alhamdulillah. Tadi sholat berjamaah enggak? Berjamaah ya. Jangan bohong, itu kelihatan kicipna itu ya. Iya. Tuh. Yang pertama, selain di derajatnya itu dilipat gandakan, apalagi kalau kita sholatnya di Masjidil Haram 100.000 kali ya. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Pusdai. Ya, itu. Ustaz, kalau gitu saya jadi iri dong untuk orang-orang yang tinggal dekat dengan Masjidil Haram gitu ya. Nanti kan sekarang kita akan dibahas itu ya. Gimana itu? Kalau di Masjid Nabawi berapa? 1.000 kali dibanding masjid lain. Itu keutamaannya, pertama itu adalah dinaungi oleh Allah. Orang yang suka berjamaah sholatnya itu. Dimana kan pada hari kiamat itu ada 7 golongan. Itu yang dinaungi Allah. Di antaranya adalah orang yang hatinya selalu, dalam bahasa Sunda cumantel. Tahu cumantel? Cumantel iya cumantel. Bukan cuman. Terikat hatinya kepada apa? Masjid. Mendapat naungan Allah di mana pada waktu itu tidak ada naungan apapun. Ya. Matahari itu kan sejengkal itu ya. Terus keringatnya itu bermacam-macam sampai ke mulut itu ya. Salah satu yang dinaungi Allah adalah orang yang berjamaah ya. Yang kedua itu adalah orang yang berjamaah itu ya, langsung aja pahalanya sama dengan ibadah haji. Sekali berjamaah? Sekali berjamaah. Oh gitu. Ya, berjamaah tadi. Berarti kalau gitu saya udah berkali-kali itu ya? Nanyanya berjamaah enggak tadi? Tadi mah enggak Ustaz. Saya mah jujur enggak. Ya, mudah-mudahan kita berjamaah, makanya kita yang hadir di sini juga saya TEPI ya. Bukan ngajarin yang lain, mudah-mudahan kepada diri sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, diri sendiri. Itu kalau berjamaah sholatnya, sebelum berangkat ke masjid itu punya wudhu dengan sempurna, langsung ke masjid ya, melakukan sholat berjamaah, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Kalau sekarang kan kita nunggu kuota haji itu untuk kota Bandung, ada informasi 11 tahun. Oh 11 tahun Pak. Ya. Kalau di Malaysia itu 40 tahun. Jadi kalau ada bayi borojol langsung daftar haji. Itu ya. Terus orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu adalah itu diampuni dosanya oleh Allah. Ya, diampuni dosanya oleh Allah. Makanya kalau orang banyak dosa kepada Allah itu gampang sekali kalau urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan dengan seseorang, Allah tidak bisa memaafkan begitu saja, tapi harus berurusan langsung dengan orang yang bersangkutan. Banyak dosa kepada Allah, kita lakukan sholat berjamaah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi hidayah kepada kita. Amin. Begitu beres dari pengajian, kita konsisten, istiqomah untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Lanjut lagi, keutamaan sholat berjamaah. Langkahnya saja
itu diperhitungkan oleh Allah, dicatat satu pahala, diampuni satu dosa. Banyak dosa kepada Allah enggak? Banyak. Banyak dosa kepada Allah enggak? Banyak. Kepada manusia banyak? Banyak. Loba dosa. Ya. Untung kita ditakdirkan Allah termasuk ahli pengajian seperti ini dan kita berada di cahaya kolbu. Alhamdulillah. Terus kalau berjamaah tuh ya, melangkah dengan sempurna wudunya dari rumah, lajeng langsung masuk ke masjid, menunggu sholat berjamaahnya saja itu dinilai sholat. Oh. Alhamdulillah. Misalnya kita sholat subuh di masjid, nunggu duhur, berapa lama ya? Lama berapa jam, Pak? Ya. Atau sholat apa coba kalau lagi yang libur kali lagi nggak kerja. libur ya. Sholat apa coba? Sholat maghrib ya. Sholat maghrib ke isya. Sholat maghrib ke isya, menunggunya saja dicatat melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Itu aja dulu, nanti apalagi. Mari duduk silahkan Pak Herman. Nah, gitu ya biar saya ngobrolnya enak. Itu yang tadi Pak, yang kita di Masjidil Haram, ya, Masjidil Aqsa itu kan punya ribuan kali lebih daripada kalau kita sholat berjamaah di tempat lain. Iya. Tapi Bu, saya mah asal siriknya Bunya, ada saya mah tebih atuh ka masjid-masjid itu mah, ya nggak Bu? Kita mungkin juga dalam hidup ini hanya sekali saja mungkin ya bisa menikmati sholat di situ. Iya. Nah ini gimana untuk kita yang jauh ini, bisakah kita juga mengejar yang ribuan kali lipat? Yang ribuan kali. Ada ibadah haji tanpa ke Makkah. Ada ibadah haji tanpa ke Mekah. Yaitu melakukan sholat ya, melakukan sholat subuh berjamaah. Makanya penting sekali sholat berjamaah. Langsung habis itu sholat dzikir, wirid ya, langsung menunggu sampai matahari terbit ya, lakukan sholat di masjid, itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Oh, sampai Ya. waktu duha tiba juga mungkin ya? Sampai waktu duha itu. Ya, jadi kalau ada misalnya itu ada waktu misalnya ya, makanya selain tadi dikatakan tadilah sholat berjamaah itu, orang berjamaah di masjid itu sebagai tamunya Allah. Tamunya siapa? Tamunya Allah. Tamunya Allah. Dakhilul masjid huwa zairullah. Orang yang datang ke masjid itu tamunya Allah. Kalau tamunya Allah berarti itu ya udah segala macamnya dipersiapkan. Seperti ibu-ibu pernah bertamu nggak ke Pak RT? Enggak pernah, ya? nggak kenal Pak. Enggak. Atau bertamu ke Pak Gubernur? Wah, kan tenang Pak itu Pak. Atau kepada siapa? Ke besan? Atau kasah atau bertamu? Tetangga sebelah rumah. Ya, ke tetangga atau kepada kerabat saudara ya, sebelumnya sudah dipersiapkan. Apalagi tamunya Allah. Tamunya Allah dihormati oleh Allah apabila tamunya itu punya etika. Baik. Ya Pak Herman, nanti kita lanjutkan lagi ya, kita harus break dulu. Ya, pemirsa tetap bersama kami. Nanti selepas yang satu ini kami akan kembali lagi masih membahas mengenai keutamaan sholat berjamaah. Yang mau bertanya melalui SMS silahkan layangkan SMS-nya di 0811 231 0020 ya. Tetap bersama kami di Cahaya Kolbu. Sampurasun. Wilujeng sonton pemirsa tepang deui dina pidangan kalawarta ngabagi warta ka Balarea. Dina danget ayeuna dinten Jumaah ping 22 November 2013. Disarangan ku simkuring Muhammad Abid Ubaidillah. Kalawarta setiap hari pukul 15 di TPRI Stasiun Jawa Barat. Selain suasana alamnya yang masih sejuk,
Kampung Ciburial juga memiliki sumber mata air yang tidak pernah kering. Memang daerah ini sejak kapan Pak dijadikan desa wisata? Dari tahun 2010. 2010. Jadi masih baru ya, baru 3 tahun. Perencanaan awal kita 2009 gitu. Tahan, sudah kau lagi lebih ngerti. Ya, kita lanjutkan lagi masih di Cahaya Kolbu untuk edisi kali ini. Pemirsa masih membahas mengenai keutamaan sholat berjamaah ya. Yang mau kirim SMS silahkan 0811 231 0020. Tapi mohon maaf, itu hanya untuk nomor SMS saja, tidak telepon ke nomor tersebut ya. Sekarang saya mau kasih kesempatan ibu-ibu di studio yang mau bertanya, silahkan Ibu. Pak Didio, maka Bu, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Ili Sumiati dari Majelis Taklim Al-Muslim Muhammad Toha, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana menyingkapi perbedaan sholat berjamaah yang berada di Mekah atau di Arab Saudi sama yang ada di Indonesia? Kan kalau kita di sini perempuan harus kadang-kadang harusnya pakai mukena, tapi kan kalau yang di Arab kadang-kadang baju biasa, tangannya diumpetin di kerudung aja. Jadi bagaimana cara menyingkapinya itu? Ya, mangga Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya memang mukena itu juga ya nggak ada aturan harus pakai mukena ya. Iya. Yang penting berhijab gitu. Mangga, silakan. Bagus pertanyaannya. Bagaimana menyikapi perbedaan dalam sholat berjamaah ya. Itu kan berbeda-beda, apalagi di Makkah, Madinah, mulai dari menutup auratnya berbeda, gerakannya juga berbeda. Bagaimana menyikapinya? Pertama, akui bahwa perbedaan itu ada. Jadi jangan harus sama, nggak bisa ya. Akui seperti ini kan berbeda-beda tuh, nikmat rasanya kalau berbeda-beda. Akui, tinggal kita milih. Yang kedua adalah pahami. Oh, kenapa misalnya Indonesia itu kalau sholat berjamaah atau sholat menutup aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu dalam pemikiran Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Maliki itu termasuk Hambal, Ahmad bin Hambal misalnya, juga Maliki, di Makkah, Madinah itu menutup aurat seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh aja, gitu. Semua ya? Semuanya, termasuk mata gitu ya, ya seluruh tubuh bahkan pakai cadar, ya, kecuali waktu waktu untuk sujud. Tapi kalau Imam Hanafi itu seluruh tubuh kecuali muka, pergelangan tangan dan mata kaki, ya, mata Jadi kaki. punggung pun boleh kelihatan. Boleh kelihatan. Ya, kecuali itu kalau sampai ini ya. Nah, itu memancangan pandangan. Pergelangan tangan. Ya. Kecuali muka, pergelangan tangan dan mata kaki itu dalam pemikiran Imam Hanafi, ya. Pahami. Kok kenapa seperti itu menutup auratnya? Dijawab begini. Oh gitu, udah. Bagi yang menutup kecuali muka dan telapak tangan. Jadi ada beberapa mazhab, Ustadz ya, itu yang mau kita ikuti yang mana? Mana yang kita yakini, dan tidak boleh menyalahkan. Akui, pahami, terima apa ini kan sama-sama ya umat Islam, sama-sama umat Islam. Dan yang terakhir itu akomodir. Misalnya ada DKM, ya, itu kan berbeda pemikiran. Seperti kita banyak organisasi, ya, itu macam-macam. Akomodir. Ada yang suka misalnya dalam sholat itu
sebentar lagi saum ya. Ada yang 11, ada yang 23 itu di Indonesia. Tapi kalau di Arab Saudi itu tarawihnya 20 rakaat, witirnya 11 rakaat. Tapi nggak ada di sini ya, gitu. Itu akomodir ya. Termasuk dalam meletakkan tangan saja ya, meletakkan tangan misalnya Allahu Akbar, ada yang begini ya, di atas ya, Allahu Akbar, ada yang begini, Allahu Akbar, ada yang begini ya, Allahu Akbar, ada yang begini ya. Silahkan tinggal kita pilih ya, dasarnya ada ya. Itu dalam fikih, dalam furu ya. Tapi kalau dalam akidah tetap siapa? Satu, Allah Subhanahu, dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Titik nauge segede kalapa. Kirang ageng. Gitu ya Bu Ilis ya. Iya Bu, paling dia wilayah Patarasan mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Surtiati dari Majelis Taklim Masjid Al-Wusta, Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, bacaan-bacaan surat sholat pada siang hari, contoh duhur dan asar, atau berjamaah, mufarid, atau bacaan-bacaannya suka dijaharkan atau dinyaringkan. Sedangkan imam dan mustami harus sama membaca surat. Bagaimana menyikapinya hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya Bu, imam dengan yang makmum ini tidak sama bacaannya? Ya. Oh gitu. Mangga. Iya. Ya, ini penting ya yang namanya berjamaah. Kita ambil hikmah, ambil fadilah supaya selalu kita bersama-sama. Nah, menyikapi tadi dalam sholat berjamaah, imam misalnya kalau waktu dahar dijaharkan itu ya, itu kan ahli fikih ini udah sepakat, dan Rasulullah mencontohkan kalau dijaharkan itu apabila sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh ya. Nah, kalau dijaharkan itu, nah bacaannya apa? Mesti persis seperti imam? Tidak mesti. Tapi kalau Fatihah sama, harus Fatihah. Tapi kalau ba'da Fatihah, misalnya imam yang dibaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuq, dan berikutnya. Sementara makmumnya belum hafal, ya belum hafal. Jangankan Al-A'la, itu ya bukan Al-Ikhlas, Al-Kafirun, enggak waliyadin kan ada. Ya. Jadi enggak mesti sama, tapi dengarkan saja. Didengarkan saja ya. Nah, didengarkan saja. Makanya imam itu harus ngasih jeda kepada makmum untuk membaca Fatihah. Untuk membaca Fatihah begitu. Jadi nggak usah sama. Yang gitu, jelas ya. rakaatnya tidak boleh mendahului imam ya. Rakaatnya tidak boleh mendahului imam. Ya. Kalau mendahului imam itu nanti di hari kiamat kepalanya diganti dengan kepala keledai. Ya, keledai atau kedelai? Keledai ya. Kami kedelai alit sagengki. Gitu ya. Gitu, Baik Bu, ya. Ibu Ida begitu ya Bu ya. Ya. Satu lagi Bu dari sini, Mangga silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ambu Yaya dari Majelis Taklim Sukaluyu, Nurul Iman Sukaluyu, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler. Ustadz, saya pernah membaca bahwa salah satu hadis menyatakan
sebenarnya merasa iri dengan betapa besarnya hikmah daripada berjamaah. Tapi pernah membaca bahwa wanita itu sebaiknya berjamaah di rumah saja. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sebenarnya sama pertanyaannya dengan Ibu Ano di Garut. Nah, sahur nama istri tekengeng jamaah di masjid. Enggak? Iya. Itu kan sholat berjamaah itu sholatul jamaah afdolu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajatan ya. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian karena 27 derajat. Aduh tadi ibu iri ya, iri masa apa semuanya berlaku laki-laki atau perempuan. Nah bagi perempuan itu ya kalau melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan ya apa keamanan, apa itu aurat dan lain sebagainya, maka lebih baik berjamaah di rumah. Kalau suaminya misalnya ke masjid ya, tapi di rumah ada cucu, ada anak, bisa anak menjadi imam ya, asal udah bisa ya, itu lebih baik di rumah. Tapi kalau ke mall misalnya ya, masa ke masjid ini ya, tapi kalau ke mall sendirian no problem. Ya. Bagus sekali apabila ke masjid, tapi dalam keadaan aman, ya dalam keadaan aman seperti Sebetulnya itu. Insya Allah kita aman-aman aja Bu ya. Iya gitu ya. Nah kalau apa namanya itu sebetulnya yang dikhawatirkan keamanannya. Keamanannya saja, dan aurat boleh ke masjid untuk berjamaah, tapi dandannya jangan terlalu, terus parfumnya juga jangan terlalu, jangan terlalu dan terlalu seperti itu. Iya, nggak mungkin kali Ustaz pakai rok mini ke masjid, wah terlihat semua ya. Tapi kalau syiar bagus itu ke masjid. Ya. Iya. Lebih baik sih sebetulnya. Lebih baik. Baik, kita harus break dulu lagi. Pemirsa tetap bersama kami, nanti selepas yang satu ini saya akan bacakan SMS yang sudah masuk. Anda yang akan telepon juga siap-siap untuk bertanya seputar tema kita hari ini, keutamaan sholat berjamaah di Cahaya Kolbu. Penahan, udah kau lagi lebih ngerti. Layu taya kegaragan Pemirsa, kami awali jabar dalam berita dari Cirebon. Cuaca ekstrim yang terjadi sejak lebih dari setengah bulan terakhir menyebabkan 500 petani garam di Cirebon terancam gagal panen. Lahan tambak garam milik petani yang tergenangi air hujan menjadi penyebab kegagalan ini. Tingginya intensitas hujan. Jabar dalam berita setiap hari pukul 17 di TPRI Stasiun Jawa Barat. Ya, masih berlanjut kebersamaan kita di Cahaya Kolbu, masih membahas mengenai keutamaan sholat berjamaah. Tadi ibu-ibu di studio sudah bertanya, sekarang saya masuk ke SMS ya. Ustadz, ada SMS dari Ibu Teti. Katanya gini, Ustadz, apa boleh seorang istri ingin sholat berjamaah di masjid, tapi suaminya tidak ada di rumah karena kerjanya di luar kota. Bagaimana hukumnya? Sementara saya juga ingin mengajarkan kepada anak-anak sholat di masjid. Iya. Bagus juga tuh SMS-nya ya. Nah, bagi perempuan atau ibu-ibu yang suaminya tidak ada di rumah, tapi sebelumnya membolehkan atau untuk pergi ke pengajian ke masjid,
ya bagus sekali untuk pergi ke masjid, apalagi bawa anak-anak. Kalau itu pun harus seizin siapa? Izin suami ya. Jadi jangankan pergi ke pasar baru, pergi ke mall ya. Kalau itu diam-diam aja berangkatnya Ustaz. Gitu ya. Ke masjid saja untuk sholat harus ada izin ya untuk ke masjid. Tapi kalau ini kita dikondisikan saja, kalau keamanan dan lain sebagainya, itu lebih baik ya ke masjid. Ya, kalau situasinya kondusif, minta izin kita ke suami ya Bu ya. Masa ya suami kita tidak mengizinkan ke masjid ya Bu ya? Iya. Harus diizinkan sebetulnya. Saya masuk SMS lagi. Ada Novi di Batu Jajar, Bandung Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, bagaimana kalau sholat berjamaahnya di rumah bersama suami? Apakah pahalanya juga sama dengan kalau kita sholat di masjid? Iya. Sekedap saat telepon dulu. Saya terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak? Dari Mahfud Pak, di Ahmadiyah di Bandung. Mangga, silakan. Ada pertanyaan dua Pak Ustadz. Yang pertama ini keutamaan sholat, khususnya ada kebetulan saya memang dari bidang astronomi ya, insya Allah tanggal 29 April itu ada gerhana matahari cincin. Kemudian nanti, nah itu mungkin bagaimana keutamaan sholat gerhana berkaitan dengan keutamaan sholat yang kemudian kalau nggak salah Rasulullah itu pernah gema takbir ya, pernah sampai sakingnya mungkin mengagungkan Allah sampai takut begitu. Nah itu khutbah gerhananya seperti apa? Karena kadang-kadang kalau gerhana itu hukumnya sunnah muakkad, tapi kadang-kadang masyarakat itu tidak seperti Idul Fitri gitu. Nah, padahal sebetulnya hukumnya sama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk supaya keutamaan sholat gerhana itu kompak begitu sehingga diinstruksikan langsung oleh pihak Majelis Ulama Indonesia kepada seluruh dewan masjid yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Mahfud. Terima kasih banyak. Yang dari tadi dulu ya Ustadz ya, yang dari Teknovi dulu. Yeah. Ini sholat di rumah bersama suami sama nggak sebetulnya nilainya dengan kita sholat di masjid? Sholat berjamaah tadi disebutkan 27 derajat ya. Itu duhur, asar, maghrib, isya berapa? 59, subuh 119. Itu juga sama untuk yang berjamaah di mana di rumah ya. Apabila itu apalagi sekarang lagi libur tuh ya, lagi libur misalnya kita sempatkan untuk berjamaah bersama keluarga. Sama dengan sebenarnya. Nah, kalau sholat berjamaah di rumah itu sama, hanya kita tidak dapat tahiyatul masjid sama silaturahim bersama tetangga ya. Itu yang membedakannya ya. Kurangnya yang di situ aja mungkin ya. Itu. Baik, kemudian pertanyaan tadi dari Pak Mahfud ya. Nah, ini sholat khusuf ya, sholat gerhana itu. Iya, sholat gerhana. Ini masyarakat juga katanya suka kurang antusias untuk ikut sholat ini. Gimana katanya? Iya, khusufus syamsi ya. Sholat tadi, sholat gerhana bulan atau matahari nanti tanggal 29 itu. Matahari ya. Itu kan muakkad. Muakkad. Maka bagi mayoritas beragama Islam ini sangat penting sekali untuk melakukan sholat gerhana itu tanggal 29. Berarti harus ada kerjasama majelis taklim, itu DKM mengumumkan beberapa hari sebelum pelaksanaan, termasuk media massa elektronik ataupun surat kabar ya, dan saling memberitahu. Kita harus ya jangan hanya Idul Fitri, Idul Adha saja, tapi ini kan merupakan sebuah peringatan ya. Peringatan ini sunatullah. Kalau sholat gerhana itu memang harus berjamaah ya Ustaz? Harus berjamaah ya, harus berjamaah. Apa itu gerhana matahari, gerhana bulan. Cuman yang membedakan dengan sholat yang lain itu rukunya 2 kali. Rukunya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Misalnya ya niat Allahu Akbar. Ba'da Fatihah surat ya ruku Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Fatihah lagi, surat lagi, ruku lagi Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, ruku. Nah, itu yang membedakan. Dan itu harus dikasih tahu itu.
Makanya hal-hal yang kurang biasa di majelis taklim juga harus dikemot itu. Apa itu dikemot? Ya, yang hal-hal yang seperti itu. Jadi supaya harapannya sama, bukan hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Iya, tapi gitu juga ya. ketika ada momen-momen seperti itu juga kaum muslim juga antusias untuk Antusias melaksanakan sekali. sholat berjamaah ya. Ya. Saya masuk lagi ke SMS dari Aki Edeng di Citunjang, Bandung Barat. Pak, gimana kalau sholat di masjid sendirian? Apakah tetap dapat 27 derajat? Sendirian ya. Ya. Kalau sendirian berarti nggak berjamaah ya? Ya, sendirian kalau di masjidnya sudah tidak ada, mudah-mudahan ada malaikat yang jadi makmumnya ya, mudah-mudahan ya. Ya kalau tadi kan itu kan al-hukmu ma'ilatihi ya, hukum berjamaah atau tidak itu kan harus kelihatan, harus berdua. Tapi kalau sendiri tetap munfarid, tapi Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu, mudah-mudahan ya pahalanya luar biasa. Ya. Makanya kalau di Makkah, Madinah itu kita masyarakat di sana itu sudah terbiasa berjamaah. Kalau sholat sendiri itu merupakan sebuah aib, Mudah-mudahan kita diberi hidayah Allah. Amin, untuk amin, bisa ya Allah, berjamaah. Amin, ya. Nah itu dia. Nah sekarang begini, ini mohon maaf karena banyak pertanyaan yang masuk melalui SMS tapi di luar tema juga ya. Jadi kita saya harus agak-agak memilih yang sesuai dengan tema kita hari ini mengenai sholat berjamaah. Sekarang begini Ustaz, ini teknis sebetulnya ya gitu ya. Ketika kita sedang sholat sendiri, katakanlah di masjid, ini nyambung yang Bapak tadi itu ya, sendiri. Terus tiba-tiba ada yang menjadi makmum kita, kan suka ada yang ikut ya. Iya. Nah ini gimana ini? Iya. Apakah kemudian kita yang tadinya ya namanya juga lagi sendiri ya Bu ya, tiba-tiba ada temennya ngikut gitu. Nah ini harus gimana? Iya, kita harus bisa mengetahui teknisnya ya. Misalnya seorang tadi di masjid sendiri ya, tahu-taunya ada makmum ya. Nah si makmum itu ngasih tanda ditepuk pundaknya itu merupakan sebuah isyarat untuk ikut berjamaah gitu. Terus iya, misalnya ada makmum mau berjamaah padahal si imamnya itu sholat sunnah. Lakukan saja terus saja seperti itu. Jadi no problem seperti itu. Apabila ada sendiri langsung diikuti oleh orang lain, tadinya munfarid tapi jadi pahala 27 itu ya. Ya mudah-mudahan kita di masjid. Mudah-mudahan Bapak yang tadi itu ya, yang tadi sendirian. Oh iya, yang tadi sendirian. Saya terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya Bu. Waalaikumsalam. Iya, silakan, dengan Ibu siapa? Sekarang Dewi di Cicalengka. Ibu Wiwi di Cicalengka. Mohon. Mangga Bu, langsung. Pada itu Maros, upami subuh teh abis ada terlambat jantan 6:30 gitu. Kumargi kawengian bobona eta kumaha nya Bang? Terlambat kumaha Bu? Netepan subuhna sok terlambat gitu. Netepan subuh terlambat 6:30. Ibu mau duha atau mau subuh? Mangga Bu Wiwi atur nuhun. Iya. Sakan tergadeng harus upami salat duha eta teh paling telatna tabuh sabaraha. Ya. Mohon atas eta we teh. Mangga Bu Wiwi. Nuhun. Mangga Bu. Iya. Salat subuh tabuh 6:30. Salat subuh 6:30 ya. 6:30 itu kalau bisa saja itu kalau di Makkah Madinah itu waktunya kan lama sekali. Tapi kalau di Indonesia ini kan